Sudah dideklarasikan. Ya. Dan sejak itu kegiatan politik sudah beragam termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Ya, dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat, walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa enggak disebut? Nah, terusin dulu ya. Ya. Itu kan modal suara politik. Saya terusin dulu sebentar. Silakan, Mas. Jadi, gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Nah, begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa namanya barang. Natura. Tapi Mas, dalam kenyataannya uang cash itu diperlukan, Mas. Ya, Biaya kan. politik itu sangat mahal di sini. Saya mau kasih ilustrasi, calon wakil presiden Anda, Caimin, sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos, Mas, terimanya kulkas. Ya. Dan ini saya mengutip Caimin. betul. Dan Jadi apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini? Ada lebih dari 600 relawan. Okay? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya, tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik, karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan kami merasakan sekarang. Oke, jadi karena saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba, berapa Itu. mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi, pinjol kan, Mas? Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya kami mahal? Dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami meminta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi saya follow up questionsnya ke Anda, Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami
pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya bayangkan tidak yang besar. Supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah Ya. seklir itu? Itu laporannya begitu. Alat Ya. negara. Ya. Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat Nah. negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang merintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut, insya Allah kalau ada perubahan kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Oke. Saya akan memulai membuka dengan menunjukkan apa saja pilihan teman-teman dan juga netizen atas topik-topik yang ingin dibahas bersama Mas Anies Baswedan. Boleh tolong produser Mata Najwa dikeluarkan hasil pollingnya? Oke, yang paling tinggi mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, urutannya seperti ini. Saya akan mulai berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga. KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Wih jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Jadi menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Mas Anies, saya mau konkret. Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenko Polhukam itu merekomendasikan satu hal spesifik soal kepolisian.
disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri pada kementerian dan lembaga lain. Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian, sebagai sekjen, sebagai irjen, pelaksana kepala daerah, sampai komisaris di BUMN. Dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joknya di kalangan masyarakat, NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Joknya seperti itu. Dan ini rekomendasi tim percepatan. Sependapat dengan itu Anda akan batasi? Pemerintahan harus meritokratik. Bukan hanya kepolisian dibatasi. Posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi, nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. Jadi termasuk dari kampus. Dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di A, B, C, D, E. Nggak bisa itu. Jadi apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? Saya hanya follow up loh ya. Cuma follow up question loh. gitu ya, sekarang terjadi ya? Mau nanya balik, capresnya kan sampean Mas. Iya, mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya adalah harus ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu go ahead, kalau tidak ada janganlah. Oke, itu soal polisi. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK. Karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies, saya harus tanya supaya tidak ada suuzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara, tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Baik, Mas Anies, saya akan ke topik kedua yang dipilih oleh audiens. Tadi lapangan kerja, Mas Anies. Anda sempat menyebut, tadi juga Anda sebutkan, salah satu prioritas Anda penyediaan lapangan kerja. Bukan hanya di kota besar, tapi juga di kota menengah kecil, sehingga anak muda tidak harus pindah ke kota besar untuk dapat pekerjaan. Ya. Konkretnya bagaimana Mas? Bagaimana agenda prioritas itu bisa Anda wujudkan? Pelaku ekonomi mikro adalah penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat dan paling banyak. Paling cepat, paling banyak. Itu pelaku ekonomi mikro. Misalnya saya beri contoh. Sewa sebuah garasi, sewa sebuah lahan,
diubah menjadi sebuah warung, dia ubah menjadi tempat konveksi, itu langsung dia menyerap tenaga kerja. Cepat sekali. Nah, sektor mikro ini mayoritas informal. Nah, sistem pembiayaan kita itu mengasumsikan hanya membiayai sektor formal. Jadi usaha-usaha yang formal mudah mendapatkan akses perbankan. Tapi usaha-usaha yang sifatnya informal dan mikro, persyaratan perbankannya rumit sekali. Jadi konkretnya melakukan reform di dalam perizinan untuk mikro supaya lebih mudah. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan. Dengan ada itu, maka mereka bisa mengakses pasar. Saya beri contoh, nah di Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online. Kenapa tidak bisa akses online? Karena nggak punya izin. Kenapa nggak punya izin? Karena dia usahanya dalam rumah. Begitu dia mengajukan izin, lalu Pemprov DKI akan bilang tidak diizinkan, Anda bukan di zona usaha. Lah padahal zona usaha cuma daerah tertentu, ini usaha di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Dulu yang berjualan di pasar-pasar online adalah makanan-makanan kelas menengah ke atas. Hari ini warung pecel lele di pinggir jalan pun bisa berjualan secara online. Kenapa? Karena mereka punya izin usaha, karena mereka punya NPWP, dan mereka bisa akses kepada pasar. Jadi usaha anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu disambungkan dengan penumbuhan mikro. Nah, anak-anak muda punya banyak sekali ide, gagasan untuk usaha. Tapi mereka akan selalu kesulitan untuk bisa mendapatkan tempatnya bila aturan kita tidak diubah. Lalu dorong agar pembiayaan dari pemerintah lewat BUMN, bank-bank BUMN, lewat bank-bank swasta diberi insentif. Agar mereka membiayai aktivitas-aktivitas yang sifatnya mikro. Dan ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu, maka lapangan pekerjaan akan meluas sekali. Bukan hanya sektor, ada satu lagi namanya reindustrialisasi. Kita harus membangun kembali industri-industri baru di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana industrialisasi pernah kita lakukan di era 70-an, 80-an, awal 90-an. Kita harus lakukan itu di berbagai wilayah. Supaya apa? Produk-produk yang dikonsumsi di seluruh Indonesia tidak hanya diproduksi di kawasan Jawa. Perhatikan, banyak sekali di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Ketika tanya produk ini dibikin di mana? Produknya dibikin di Jawa. Ongkos logistiknya mahal. Kita harus melakukan reindustrialisasi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Mas Anies, teman-teman kita sekarang masuk sesi di mana saya akan mempersilahkan perwakilan dari UGM, perwakilan dari dosen, mahasiswa dan juga nanti dari saya akan pilih random dari audiens